Baik, pelajaran yang saya mau ungkapkan yaitu mengenai hikmat atau bijaksana. Saya mau bacakan ada beberapa ayat yang ketika Tuhan, karena Tuhan mengatakan bahwa Alkitab itu adalah buku hikmat. Ya. Jadi kalau orang selalu membaca firman Tuhan, maka dia akan berhikmat. Orang yang kurang membaca firman Tuhan, maka dia kurang berhikmat. Jadi sebenarnya sederhana sekali. Kalau ada orang ambil gelar dan lain sebagainya supaya dia itu adalah orang yang berhikmat. Sebenarnya sederhana sekali. Kalau mau menjadi orang berhikmat, baca firman Tuhan dan telaah dan renungkan dan lakukan, maka kamu akan menjadi orang yang berhikmat. Dan orang yang berhikmat selalu dibutuhkan di mana-mana. Orang selalu butuhkan orang yang berhikmat. Itu sebabnya kalau umpamanya saudara lihat di surat-surat kabar, dibutuhkan seorang manajer marketing. Kualifikasi, satu, sudah tahu teknik-teknik marketing modern. Kedua, tamat sarjana ekonomi bidang marketing. Ketiga, punya pengalaman yang memang sudah sukses. Keempat, memang dijiwai itu pekerjaan. Kelima, charming, selalu entusias, semangat. Macam-macam dibuatlah di sana kualifikasinya. Karena orang akan membutuhkan orang yang selalu punya potensi, ya, punya yang dinamakan kompetensi. Ya. Kompetensi itu tidak, kalau dari sisi akademis, saya menjadi sarjana ekonomi umpamanya dapat 160 unit, ya, 160 SKS, saya dapat gelar sarjana ekonomi. Nah, sebagai seorang sarjana ekonomi, saya sudah punya potensi, ya, bahwa saya sudah tahu menghitung-hitung accounting, elementary accounting, cost, principles, ya, advance dan lain sebagainya, ya, audit, semua ini sudah dia pelajari basicnya. Tetapi ilmu tersebut yang dinamakan dia belum kompeten, hanya potensinya saja ada. Ilmunya ada, tetapi kompetennya belum tentu. Ya. Karena orang yang punya kompeten itu, ilmu yang dia dapat, lantas dia aplikasikan dan berhasil. When you apply and you reach the goal, maka Anda itu dianggap orang yang punya kompeten. Nah, inilah yang selalu yang menjadi masalah kita dalam hidup ini, ya. Sering kita ini tidak belajar kepada di kelas. Oh, saya ini mungkin saya sudah PhD atau saya sudah sarjana, tapi you belum tentu punya kompeten untuk itu. You hanya punya potensi. Nah, jadi kompeten itu adalah satu. Kalau dalam bidang teologi ya, dinamakan itu applied theology, nah, atau dikatakan itu doing theology, bahwa berteologi itu tidak boleh hanya ayat-ayat Alkitab saja selalu diputar-putar di sana. Harus you do and the church change. Tidak boleh hanya punya teori leadership. Wah, ini begini, kita bikin semua segala macam teori leadership. When you as a leader and then you make these decisions, lantas you fail, nothing itu semua. Ya, nggak bisa itu berteori-teori di situ setelah dipraktekkan ternyata hasilnya nol. Nah, ini yang dinamakan selalu di sini orang yang berhikmat itu selalu berbeda. Nah, itu sebabnya saya katakan sangat sederhana. Baik, saya mau baca dulu beberapa ayat, ya, supaya kita bisa mengerti apa sebenarnya ini hikmat.
Di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 12, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu, sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Ya, jadi dia bilang di situ, hati yang penuh hikmat dan pengertian. Jadi kalau orang yang berhikmat itu selalu setiap tindakannya itu dia mengerti. Dia mengerti, oh ini saya buat tindakan, nanti efeknya begini, nanti begini. Itu orang yang berhikmat itu. Jangan umpamanya satu ibarat memancing, dia lempar ke air. Yang penting teori memancing, ada kail, ada cacing, lempar saja maka dapat ikan. Ya itu memang benar begitu teorinya, tetapi harus juga lihat airnya. Nah, kan begitu. Nah, ada orang satu jam jadi itu sampai bongkok dia di situ, nggak diubur-ubur ini, nggak bisa dia. Padahal sudah ada segala umpannya luar biasa. Nah, ini semua sudah nggak dapat apa. Ada orang berhikmat, dia kasih sedikit resepnya, dicacing ini. Terus langsung ini lari ini ke sana kemari, takut. Ini apa ini? Kok bisa ini mancing? Ini yang dinamakan mancing yang punya hikmat dan teknis. Jadi hidup ini sebenarnya kadang-kadang ada yang dinamakan ki. Nah ini kita juga ini yang bekerja ini, saya pikir ini selalu saya harapkan demikian. Karena orang yang berhikmat itu asik dia bekerja. Coba saudara bayangkan mancing. Satu hari saudara di situ nggak rasa. Benar tidak? Harus pun saudara akhirnya sudah ngantuk pun di situ. Itu pasti ngantuk. Kalau nggak ada aktivitinya di situ. Akhirnya di situ akhirnya bisa kecebur. Ya ada itu cerita anggota kita di Sumatera Tengah. Kawan ini rupanya hobinya mancing. Sore-sore dia mancing. Entah bagaimana ceritanya. Ya ngantuk. Mau kita nggak ada banyak ikan itu, ngantuk dia. Entah bagaimana ada lumut-lumut pula di sekitar sungai ini. Saudara tahu, pagi-pagi didapati dia sudah mati. Ngeri kan? Ya mancing memang tidak boleh ngantuk. Ini salahnya kalau mancing tidak boleh ngantuk. Tapi memang mancing itu bisa membawa ngantuk. Ya karena itu hanya tenang. Di situ kan nggak ada aktivitas. Hanya kalau ditarik-tarik di situ baru dia bergerak. Ini jalan otak ini baru dia berjalan. Jadi dalam bekerja juga banyak orang begini. Ya nggak ada aktivitas sama sekali. Kalau nggak ada aktivitas ngantuk. Bahkan sebagai seorang akuntan nggak dinamis pola berpikir. Posting saja lah ini. Lambat-lambat pun nanti nggak ada juga ini efeknya ini. Nanti sudah bikin lambat. Oke. Tapi tabiat ini yang berbahaya. Ya, saya selalu ingatkan baik kepada anak saya. Saya bilang saya nggak akan kontrol kamu. Kamu akan mengontrol dirimu sendiri. Hidup ini begitu. Saya juga dibilang bapak saya dulu, kalau bapak saya orangnya sekali dia libas, tetapi dia bilang aku juga capek selalu melibas. Kalau itu ada yang manusia itu dia bilang bukan perlu dilibas terus-terus. Capek. Dia bilang. Oleh sebab itu apa dia bilang? Saya capek, saya libas, dengarkan. Ini untuk kamu di kemudian hari, bukan untuk saya. Itu selalu dibuat. Dan benar. Ya, setelah terbentuk, saya selalu mengingat itu. Itu yang dinamakan values yang diturunkan. Dan saya berbagi. Sama anak saya juga saya bilang begitu. Waktu di Unai saya PR1.
wah ini Pak begini, ini matematikanya kok dosen itu killer sekali. Nah, ini sudah mulai karena dia tahu bahwa bapaknya PR1, ini matematikanya di sana ada dosen, bapak ini kalau ngomong pasti didengar. Wah, saya bilang nggak begitu. Justru setelah dilapor saya tuh cek dia bilang bagaimana, kau belajar berapa kali? Ini kurang. Yang saya pun menilai kamu sudah fail, apalagi dosennya, sedangkan saya bukan mathematician. Saya sendiri adalah teknologi, tapi begini cara kerja saya bilang, fail ini. Wah, mulai sudah saya itu dengan, percuma ini punya bapak, tetapi nggak ada apanya. Oke, nggak ada itu Buta Soik dulu sudah meninggal, dia kecelakaan dia di Semarang. Saya suruh Buta Soik, saya bayar yuk ya. Ini ajar ini mereka ini berdua ini nanti advance materi. Oh boleh. Terus 2 kali seminggu belajar terus. Wah, dia bilang apa? Dia bilang sama saya, ini setelah dilapor kita jadi berarti bikin papi ini. Kalau nggak dilapor tadinya kan kita masih agak lebih santai ini sekarang. Nah, setelah dilapor justru dibikin ini jadi beban berat di sini katanya. Jadi berat sekali ini kalau begini. Harus belajar lagi terus. Untuk kamu lapor juga sama sekali. Jadi sering dalam hidup ini saudara-saudara, sering kita ini, kenapa sih? Ya, hidup ini kita yang menentukan kita. Jangan saudara harapkan orang yang menentukan. Saya nggak pernah begitu. Saya yang menentukan saya. Kualitas saya itu bukan orang lain yang menentukan. Saya. Bagaimana saya kerja? Jadi orang yang berhikmat itu, dia katakan tadi di sini, Allah memberikan hikmat kepada kita. Dan hikmat itu membuat selalu mengerti. Apa yang saudara kerjakan, saudara mengerti. Apa gunanya saudara di situ? Itu orang yang berhikmat. Jangan banyak duduk di situ tidak mengerti. Itu bukan orang berhikmat. Dan ingat bahwa orang yang berhikmat itu akan selalu istimewa. Dikatakan di dalam Raja-Raja tadi, sehingga tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Artinya apa di sini? Istimewa. Ya. Alkitab katakan engkau bukan ekor, tetapi kamu akan menjadi kepala. Ya. Jadi jika engkau menuruti jalan yang kutunjukkan kepadamu, segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu dan aku memberikan engkau hikmat tadi. Ya. Jadi kita lihat di sini di dalam raja-raja ini mengenai Salomo yang penuh hikmat. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo. Coba saudara katakan, ini dikatakan semua bangsa-bangsa mendengarkan hikmat Salomo dan menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Nah, kenapa ini Salomo jadi makmur? Bukan oleh karena bangsa Israel itu banyak emasnya. Kalau saudara ke tanah Israel, apa yang ada di situ? Batu ada di situ. Tidak ada di situ laut Galilea. Ada di situ Jerusalem. Jerusalem itu kalau saudara pergi ke situ dikelilingi tanah padang pasir. Coba. Apa yang mau tertarik kita di situ? Tetapi kalau saudara pergi, ya saya oleh berkat Tuhan selalu waktu General Conference saya selalu ambil satu jalur untuk mengetahui alam dijadikan itu. Ya, bukan saya mau dibanggakan, tapi yang saya lihat tanah yang paling indah di dunia ini di Swiss. Saudara mungkin lihat itu apa namanya itu Mont Blanc katanya, Mont Blanc.
mana-mana kan ada itu Mont Blanc. Saya sudah ke situ. Nah, waktu kesehatan lalu saya bawa ibu ke sana. Saya bilang, kamu perlu, karena itu kedua kali saya ke Geneva. Lantas kami pergi ke Prancis, ada di situ perbatasan antara Prancis, Italia dengan Swiss. Di situ ada Mont Blanc. Bagus sekali, penuh dengan kemauan. Dan nggak bosan-bosan gitu. Ada itu Hermes namanya, itu simbol aqua. Luar biasa. Nah, lantas saya dengan menurut waktu lalu pernah kami, mana yang paling indah di Amerika Selatan ini? Di Argentina. Saya katakan setelah kami dari Peru, saya katakan kita ke Argentina saja. Oh bisa banyak Pak, nanti kita atur. Akhirnya saya ketemui duta besar di Peru, kami mau ke sana, bisa minta tolong dulu Pak. Akhirnya duta besar ini kebetulan orang Batam. Lalu dia kontak saudara Samosi, dia ini pernah dia tamatan usul dan pernah tinggal di Padang Udan. Kan begitu. Akhirnya kontak-kontak, oh boleh. Apalagi kalau pendeta, lalu dia bahasa Karo sama saya. Wah, nyambung ini saya pikir. Nah, karena dia tinggal di Padang Udan sana, itu sudah pasti bahasa Karonya lah. Sampailah kami ke sana, sudah tahu. Sampai kami di namanya Santiago, Chile. Itu pegunungan Alpennya Amerika Selatan. Kebetulan saudara Marul waktu itu ada pemain bola yang biasa turun pesawat waktu datang ke Peru ini dengan pemain bola ini. Pemain bola PSMS dan Medan dari Chile. Jadi akhirnya punya kontak, akhirnya dia yang jemput kami. Lantas dia bilang, saya bisa bawa Anda keliling di sini pakai mobil saya. Dia baru cuti dari Medan. Nah, Tuhan itu sudah mahal baik. Akhirnya kami keliling itu pegunungan itu luar biasa sekali esnya. Kami pikir pada waktu itu bulan 6. Ya itu kan summer biasanya, rupanya di sana itu dingin. Apa yang saya maksud di situ? Luar biasa. Ya. Sedangkan tanah Palestina itu hanya gersang. Tetapi walaupun gersang menjadi berkat oleh karena Raja Salomo. Orang memberikan upeti ke Raja Salomo. Kenapa? Karena hikmat Salomo. Datang ini apa? Queen Sheba. Apa sih hebatnya ini? Raja Salomo ini. Sedangkan daerahnya saat itu pun daerah kering. Tetapi asal orang berbicara selalu dikutip-kutip perkataan Salomo. Akhirnya dia bilang, saya mau pergi ke sana. Pergilah dia ke sana. Zaman dulu kan itu ada pertandingan namanya seperti orang Melayu, pertandingan berpantun, pertandingan teka-teki. Ternyata setelah bertanding ini berubah teka-teki dan lain sebagainya, kalah dibikin oleh apa ini. Lantas akhirnya datang itu yang menurut cerita tradisi, datang satu dibuat oleh Ratu Sheba. Inilah pertanyaan yang terakhir. Ya pikir kalau ini pasti kalah ini Raja Salomo, karena Raja Salomo ini hanya baca-baca Taurat saja, sedangkan kita hikmat dari daerah Greka sudah bagian kita semua. Nah, akhirnya datanglah katanya Queen Sheba. Raja ini di sini dia katakan ada 2 kebang. Kebang ini bagus. Dan lantas
ditanyakan kepada Raja Salomo, tolong saudara Raja jawab mana yang asli ini, mana yang tidak. Soalnya kan ini kembang ini sama bentuknya, semuanya sama, tapi ada yang palsu, ada yang asli. Maka mulailah dikatakan dalam cerita itu, semua balangnya sudah pusing. Ya, salah pilih, berarti kalah, dan Raja Salomo yang harus kasih hadiah sama Ratu Sheba. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Raja Salomo katakan, buka itu jendela. Ya, buka jendela. Begitu dia buka jendela, sudah tentu dia berdoa, sudah dapat hikmat dari sorga. Begitu dibuka jendela, terus dah kumbang, setelah itu dia hisap. Dia bilang, inilah dia yang asli. Akhirnya Ratu Sheba katakan, memang ini bukan hanya punya pengetahuan kita ini. Dia ini memang ada hikmat ilahi. Dia saja dia berdoa, setelah dia berdoa dia bilang, terus langsung ada datang kembang itu terus pergi ke kembang tersebut, dan dia bilang, ini yang asli, dan memang itulah yang asli. Nah, saudara, dalam hidup ini sering memang begitu. Sering strategi kita buat begini, tapi ingat selalu bahwa itu bukan hikmat, dan hikmat itu hanya bisa diperdapat apabila kita berhubungan dengan Tuhan. Ya? Jadi sederhana, banyak ayat-ayat yang saudara baca. Hikmat itu, ini menurut perspektif filsafat, hikmat penggunaan suatu pengetahuan dengan benar. Jadi kalau saudara punya ilmu ekonomi, akuntan, gunakan dengan benar ilmumu itu, maka saudara, dia katakan, orang berhikmat. Jangan umpamanya saudara tahu akuntan, lantas mulai posting debitnya di situ, suka manipulasi dengan cara saudara sendiri, sehingga akhirnya bingung orang, tertutup dia. Ini bukan hikmat. Atau seorang pendeta, dia buat ayat-ayat yang menghantam anggota, sehingga setiap hari Sabat bukan dapat berkat mereka, tapi dapat, ini seperti saya ini selalu ini dihantam saja. Jadi asal pulang dari gereja dia menyesal. Nah, orang yang berhikmat bukan berarti tidak perlu teguran, ada teguran, tapi teguran orang yang berhikmat selalu ibaratnya bisu yang dibelah, sembuh penyakitnya. Jangan punya pisau yang hantam sana sini akhirnya nggak sembuh-sembuh. Ya. Jadi dikatakan di sini suatu pengetahuan yang benar digunakan dengan baik. Jadi apa saja pun pengetahuan kita gunakan itu dengan baik, hasilnya akan positif. Itulah yang berhikmat tadi. Suatu pengertian dan pemahaman yang dalam mengenai orang, barang, kejadian atau situasi yang menghasilkan kemampuan untuk menerapkan persepsi, penilaian dan perbuatan sesuai pengertian tersebut. Jadi dengan kata lain di sini, orang yang berhikmat dealing dengan orang. Ya, saudara ahli ekonomi, punya ujungnya nanti duit itu digunakan supaya untuk kesejahteraan manusia, tentu saja. Semua ini fokusnya dalam hidup ini, roda hidup ini manusia. Jadi kalau kita selalu membohongi manusia atau memanipulasi dan lain sebagainya, itu tidak ada gunanya. Karena kosmos dunia itu sebenarnya bukan dunia dengan emas peraknya maksud Tuhan. Dia mengasihi dunia ini artinya bukan mengasihi peraknya, tetapi mengasihi manusia. Manusia fokusnya semua. Jadi ilmu-ilmu yang ada di dunia ini fokuskanlah untuk kesejahteraan manusia.
Itu baru berhikmat. Jangan pernah gunakan ilmu kita untuk mensusahi manusia. Kebijaksanaan. Kebijaksanaan adalah kemampuan melihat dengan ketajaman untuk melihat kehidupan sebagaimana Allah merasakan hal itu. Jadi orang yang berhikmat punya ketajaman melihat kehidupan, karena Allah selalu melihat kehidupan manusia, keselamatan manusia itu yang dilihat dulu, bukan emas manusia itu yang dilihat. Tidak, dia tidak terlampau care terhadap emas. Ya. Allah selalu terhadap manusia. Oleh sebab itu kita yang sudah dilatih menjadi murid-murid Kristus, tajamlah selalu untuk kepentingan manusia. Kalau itu menyangkut manusia, jangan main-main. Baik. Kebijaksanaan membuat jalan jelas untuk menjaga satu mata pada masa depan dan yang lain, pada realitas, dan membuat keputusan yang tepat. Jadi kalau orang bijaksana, selalu dia lihat jalan itu jelas. Nah, ini. Jadi kalau apa yang saudara tindakan selalu ragu-ragu, ini seperti kelabu lihat ini. Padahal kadang-kadang jalan itu jelas, hanya saudara yang tidak lihat jelas. Nah, itu namanya sudah mata rabun itu. Kenapa mata rabun? Ya, ini mata rohani yang penting. Karena kalau mata rohani, saudara tahu mata rohani itu tidak hanya sekali dia lihat, 2 kali, 3 kali. Itu mata rohani. Hanya orang yang berhikmat yang dapat itu. Lihat saja waktu siapa itu Lut, ya. Lut dengan siapa? Abraham. Saudara lihat waktu padahlah katanya. Sekarang begini, daripada kita ribut terus oleh karena gembala-gembala kita ini, saya minta kamu berpisah saja kita. Nah, terus langsung Lot ini bukan pakai mata rohani dia tuh. Di sana banyak airnya, di situ juga rumputnya hijau. Aku pilih itu, Pak. Padahal yang besarkan dia adalah siapa? Abraham. Menurut budaya orang Yahudi, yang tua itu dulu selalu dihormati. Itu sudah ditanamkan sejak dari kecil. Hormati orang tuamu, hormati orang tuamu. Pada waktu ada pemilihan rezeki, lupa dia sama orang tuanya yang membesarkan dia. Jadi aku di situ, Pak. Ya, oke lah. Katakan, karena ini Abraham mata rohani, yang satu mata duniawi. Dia lihat, wah itu airnya, baca itu kita. Air sebelah sini dia bilang airnya banyak, rumputnya hijau. Oh ini sudah pasti makmur. Sedangkan di sana masih ada batu-batunya. Tapi lihat mata rohani itu luar biasa dia. Dilihat Abraham. Oke lah. Kalau memang itu juga kau bilang, ngapain kita bersoal-soal di situ? Boleh saja dia bilang. Tapi Abraham lihat mata rohani. Apa yang terjadi sudah lihat. Lut berzina dengan anaknya. Ngeri kan? Kasihlah ini sudah gak ada lagi. Dikasih minum dulu bapak ini dulu. Mabuklah bapaknya, baru dia bersetubuh. Itu Alkitab katakan. Mengerikan. Istrinya pun jadi gudang garam. Gudang garam, maksud saya sudah diperhatikan di gudang garam. Jadi tiang garam. Coba lihat. Jadi tiang garam dia. Menyedihkan sekali. Bukan kurang harta, banyak. Tapi jadi tiang garam. Karena apa? Matanya itu mata duniawi. Nah, akibatnya penderitaan. Coba bayangkan, alangkah ngerinya kalau orang yang selalu belajar firman Tuhan, akhirnya anaknya sendiri kasih minum dia, mabuk, sudah kesepian dia, mamaknya sudah jadi tiang garam.
bukan ada bertobat lagi ini. Aturan kalau sudah jadi tiang karung, wah ini sejamaran ini Tuhan. Ini bukan begitu. Ini nggak ada, ini keturunannya nanti ini payah, ini bapak ini kata dikasih minum dia mabuk akhirnya bersetubuh, dia akhirnya dapatlah mereka keturunan. Sedangkan Abraham apa? Dia bilang karena mungkin berbatu-batu kurang, kalau cara dunianya kurang, tapi apa yang terjadi saudara? Abraham selalu berdoa kepada Tuhan. Hanya ada salahnya sedikit Abraham ini. Di hari tuanya dia tolong Tuhan. Nah, ini berbahaya juga kalau tolong Tuhan. Ya, karena dibilang istrinya, ini aku sudah tua begini. Bagaimana lagi? Katanya Tuhan memberikan anak perjanjian. Sampai sekarang sudah tua menopause begini, nggak ada dapat. Bagaimana begini? Akhirnya datang istrinya ini mulai bilang, bagaimana kalau ini kan kalau menurut bangsa Yahudi hamba itu, pembantu itu adalah milik tuannya. Dia bilang sudahlah, saya izinkan kau. Karena Tuhan kan katakan kamu jadi bangsa yang besar. Sampai sekarang ini anak nggak ada, kita sudah tua. Berarti Tuhan itu lupa mungkin dia ini. Kita tolong dulu Tuhan. Mulai dia berpikir dia juga istri, kita tolong dulu Tuhan. Kan nggak apa-apa, ini kan jalan Tuhan ini. Dia tolong Tuhan. Dan memang dia tolong Tuhan. Akhirnya lahir. Tapi Tuhan tidak perlu ditolong. Nah ini kalau saudara baca itu tulisan Gus Dur menarik. Tuhan tidak perlu ditolong. Katanya karena banyak orang Islam, demi Tuhan kita akan bikin begini. Dia bilang Gus Dur, gak perlu kau demo-demo begitu. Tuhan tidak perlu ditolong. Tuhan yang tolong kita katanya. Saya pikir juga benar juga. Sering kita dalam hidup ini kita tolong Tuhan. Aku mungkin begini supaya nanti itu berbahaya saudara-saudara. Jangan minta saja selalu pertolongan Tuhan, tapi jangan tolong Tuhan di dalam hidup kita, karena hidup ini kita nggak tahu. Lihat saja Abraham tadi, batu-batu dirombak Tuhan. Akhirnya saudara baca di dalam Alkitab, setiap waktu dikatakan orang bergabung ke kemah Abraham. Oleh karena kemah Abraham itu, siapa yang bergabung dengan kemah Abraham, dia diberkati. Ya kalau umpamanya dia bergabung, diberkati, orang tertarik tinggal di kemah itu. Sedangkan Lot tadi memang diberkati juga dia, tetapi yang diberkati di sana bagaimana? Dunia, ada yang ajojing di situ ya, semua apa suami istri nggak apa tukar-tukaran di situ. Bagaimana lagi hidup di situ? Nah, ini yang dikatakan dari sini bahwa kebijaksanaan itu adalah Allah. Hikmat boleh jadi di dalam bertindak dan mengambil keputusan yang seadil-adilnya, sabar, tidak memihak, tidak merugikan orang lain, namun dapat diterima semua orang dan tidak melanggar firman Tuhan. Nah, jadi mungkin kita belajar PhD, MBA dan lain sebagainya, itu adalah pengetahuan. Tetapi kalau hikmat belum tentu. Orang yang punya hikmat itu kembali kepada poinnya tadi. Dari firman Tuhan kita dapat hikmat. Sederhana, pelajari firman Tuhan, bertanya kepada Tuhan. Anak SMA pun bisa punya hikmat. Banyak penatua-penatua kita jadi ketua dewan sekolah. Ya, saya pernah memimpin rapat waktu sekretaris daerah di Sumatera Utara. Ada itu di Tanjung Kaso. Ketua dewan sekolahnya sudah tahu, hanya teman SMP. Simbolon Sigau, ada sekolahnya besar di situ. Dewan sekolahnya sudah tahu waktu saya di sana. Dia bilang, Bapak kan hebat juga ya. Dia bilang, hikmat Bapak. Dia pelajari itu peraturan-peraturan education. Lalu dia menjadi ketua dewan yang dia pimpin sarjana. Nggak boleh dibodoh-bodohin dia. Dia bikin itu maju sekolah. Karena apa? Hikmat tadi. Jadi Nyonya White, dia bukan seorang sarjana teologi,
dia adalah orang biasa. Muka pun kurang, karena pada waktu kecil dia putus di hidung ini. Kan jelek sekali sudah. Tetapi Allah memberikan hikmat kepada, sehingga tidak ada seorang sarjana PhD pun tidak sanggup seperti dia. Dia menulis banyak buku. Soal rumah tangga dia tulis, soal pendidikan dia tulis. Sekarang ada satu sekolah di Jepang, dia baca buku education, lantas dia praktekkan ini buku education ini di dalam sekolahnya tersebut. Padahal dia bukan orang Kristen. Akhirnya sekolahnya maju, working programnya bagus. Nah, kita lihat di sini bagaimana sebenarnya hikmat itu selalu menyertai anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi, kalau kita kekurangan hikmat, apa bukti kita kekurangan hikmat? Kita semua kekurangan hikmat. Tetapi ingat saja, kalau kita kurang hikmat, minta kepada Allah di dalam setiap pekerjaan kita. Kalau kita punya hikmat, you do the best. Kalau dievaluasi, maka ya nggak boleh hanya dapat C, at least B. Sudah tahu kalau ambil doktorat waktu zaman kami nggak boleh kalau nggak dapat A. Kalau nggak dapat A, ulangi. Kadang-kadang mengerikan juga saya pikir. Nah, setelah dapat gelar doktor, gajinya banyak apa juga ini. Ya, kalau kalau sudah namanya sekolah jenderal Papua Barat, maunya ya gajinya pun lain lagi. Ini enggak juga kuliah. Ya, setelah saya ke UNAI, dihitung lagi jam tahun kerja sekian, oke. Ditambahlah ini karena dia mengajar di diberikan ditambah. Saya itu 2 poin. Ya saya pikir saya bekerja di sana 4 tahun mengambil doktor, sambil ada teman pun jadi begini-begini dia untuk dapat gelar doktor ini. Nah, coba yang jadi bergerak-gerak ini. Saya juga hari itu waktu komprehensif karena kami di IAS itu ada namanya ruangan khusus untuk doktorat program, ada kamar kami khusus. Di situ semua buku-buku kita taruh di sebelah, duduk di situ sepanjang hari. Kalau nggak di dalam kelas, sepanjang hari duduk di situ. Nah, coba bayangkan. Lantas, kalau sudah mulai komprehensif, namanya komprehensif semua itu mulailah kita harus dalam bahasa Inggris. Kalau banyak dosennya bilang, I don't know what you say. Wah, repot lagi kita ini, mulai lagi kita ini. Jadi mulai kita harus juga banting setir. Walaupun broken English, no problem. Sekarang dilatih lagi semua. Coba bayangkan. Lantas saya lihat adalah teman saya. Begitu mau komprehensif, sudah mulai begini. Kenapa ini? Rupanya ini sudah ada gejala stroke ini. Waktu dia defense, seperti sudah sedikit-sedikit akhirnya habis defense, diantar ke rumah sakit. Kebetulan pada waktu itu bukan saya mau banggakan, hanya saya punya mobil di antara kami orang Indonesia. Nah, saya bilang, gimana ini? Ya sudahlah, naik saja. Toleran, bagaimana lah saya bilang. Lantas saya bilang sama Aran, kita ini next. Saya pun sudah mulai, saya lihat ya bergerak-gerak dia di situ. Saya bilang ini sudah celaka juga ini, saya nggak mau ini habis tamat ini nanti ini masuk rumah sakit ini payah ini, saya pikir nanti ditertawain orang. Kalau dia masih mendingan, dia kan utusan dari UNAI. Kalau saya kalau sakit bayar sendiri, kan mengerikan juga ini nasib ini.
Tapi saya nggak pernah. Jadi akhirnya kami satu kelas namanya Hebrew dengan Rantung. Rantung ini selalu take it easy apa. Nah, itu pula kelebihannya sebenarnya, saya senang dengan dia. Mulai kami belajar bahasa Ibrani. Kami nggak pernah dapat waktu college pun nggak pernah bahasa Ibrani. Ya. Satu pun kata dia pun sama dengan, tapi si Tommy Mambu dia karena dia mengajar New Testament waktu perguruan tinggi, dia sudah tahu ini Ibrani gampang, men, gak usah takut katanya. Jadi kami selalu bertiga dari Profesor Stefanovic, dia ini dari Polandia, dari Prancis. Memang dia mau tolong kami, lantas habislah waktu kami untuk belajar Hebrew ini, kan masih Hebrew 1. Orang sudah advance Hebrew, kita masih 1 karena apa namanya alfabet saja terus menerus di situ. Itu pun sudah berat bagi kami. Akhirnya datanglah saudara Rantum dalam pendataan, Pak, kita perlu mission. Saya ini habis waktu kita di sini membaca ini Hebrew ini saja terus menerus, habis waktu. Masuk apa? Rombak bagaimana? Jangan lagi kita mengikuti kelas menjadi pendengar saja. Oh, ada juga hebatnya ada bapak ini. Saya pikir daripada nanti bergerak-gerak ini semua. Karena dia pun sudah mulai naik tekanan darah dari selalu. Dia ada tekanan darah, tekanan darah tinggi. Saya bilang ini saya sudah mendapat. Akhirnya menghadaplah kami sama Stefanovic. Saya bilang, sir, we are very sorry. You know, we spend time just to learn Hebrew, hours and hours. So maybe now, both of our change as a Audi. Dia seperti ini. Dia bilang, saya tolong kalian. Kenapa mesti nggak ikuti terus? Bagaimana begitu? Nanti kan perlu kalau diperlukan. Ya, kami bukan mau jadi pengajar biblical, pengacara Greek atau Hebrew, sudah ada nanti ini tenaga kita bukan begitu. Akhirnya oke lah kalau memang begitu apa. Maka mulai ini yang bergerak ini pun berkurang dia. Benar. Setelah tamat saya lihat ada beberapa. Terus 2 tahun selesai. Saya sedih. Ada yang di bawah saya. Saya telah 3 tahun sakit. Jadi baru saya sadari, oh Tuhan terima kasih. Bahwa rupanya kenapa yang dia grading itu tidak boleh hanya biasa-biasa. Finansial nggak boleh dia pikirkan lagi. Jadi saya sejak saat itu sebabnya sekarang ini saudara-saudara kalau ada orang upgrading saya simpati. Karena kalau upgrading duit pun nggak ada lagi. Mikirnya pecah itu waktu. Jadi itu sebabnya waktu ini kalau ada yang dia upgrading saya maaf kalau mereka sudah dibiayai oleh Bunai. You main-main saya bilang no way. You sudah dibiayai, nanti you nggak serius. Wah, itu sudah kelewat semua. Saya waktu sekolah ambil master, biaya sendiri saya. Nggak ada yang upgrading. Tapi bawa istri lagi saya. Mengambil doktor juga, biaya sendiri juga. Ya. Saya istri juga sekolah. Nggak ada itu biaya organisasi ini. Tapi saya serius. Biasanya karena ini berguna buat Tuhan. Tuhan yang memberikan. Jadi jangan umpamanya saudara-saudara bangga-bangga di Unai ini, kalau ini saya begini dokter ini nanti kalau masih dia upgrading, kecuali kalau you biaya sendiri. Jadi seriuslah yang bekerja. Nah, jadi mungkin oleh karena saya tidak dibiayai waktu di Unai, jadi walaupun saya kurang-kurang dalam teori education, ya karena dari PR1 itu harus sebenarnya major in education. Saya major in theology. Jadi PR1, saya juga bilang sama Buta Gawat itu, kenapa mesti saya dipilih? Saya ini senang mengajar, tak perlu saya ini jadi pejabat-pejabat PR1 begini, habis waktu saya nanti di situ. Saya bilang sama mereka, tapi dia bilang ini kelihatannya supaya ini
Karena ini kan warnanya warna pendeta gereja ini semua sudah. Akhirnya mulailah saya duduk lagi jadi PR1, belajar saya ke Unpad sana, mengikuti kuliah course, special course supaya tahu kita jadi PR1. Karena waktu jadi PR1 ya ini sebenarnya menghitung kurikulum dan lain sebagainya, kata mereka saya nggak tahu. Akhirnya ada satu orang kritik saya, ini bagaimana ini PR1 kita ini, dia nggak tahu menghitung beban SKS padahal dia sudah PR1. Wah ini payah ini, kata. Waktu saya dengar itu merah telinga saya. Benar-benar merah telinga saya, tapi saya pikir ini benar juga dia. Ini gak perlu saya ini sakit hati. Saya pikir. Akhirnya saya panggil kawan yang mengkritik saya. Menurut kau gimana Pak? Saya bilang sama dia, oh Bapak begini, saya bisa tolong Bapak begini. Oh iya. Akhirnya saya belajar ke Unpad, ambil special course. Jadi orang yang selalu mau cari hikmat itu harus juga suka mendengar. Sangat maunya kita rasa kita yang paling hebat, walaupun kita sudah pejabat. Sebenarnya kan bisa juga saya bilang waktu itu, jangan pula kau atur-atur kau aku di sini. Kan biasa saya bilang itu kan militer punya kan begitu. Pernah gubernur dulu katanya Harahap di Sumatera Utara, dia jenderal, kerjakan ini, ada bagian keuangan. Biasa kalau di militer siapa? Itu saja jawabnya di situ. Asal kerjakan ini siapa? Dia sekarang sudah jadi pekerja sipil, bukan lagi di militer. Kerjakan ini. Apa yang saya mau kerjakan Pak? Kata anak gua. Lantas ini masalahnya begini Pak. Dia kan nggak tahu. Dia kan jenderal. Dia bilang kamu bertanya lagi sama saya kerjakan. Tapi ini begini. Ganti kau. Maka digantilah jadi ada yang militer lagi. Begini siapa? Tapi siap nggak pernah selesai pekerjaan. Ada dibilang siap saja siap. Yang begini juga bisa terjadi dalam hidup ini. Jadi saya dapat pelajaran banyak. Oleh sebab itu, ya orang yang berhikmat itu selalu mau belajar. Ya, belajar dengan demikian kita pun menjadi orang yang berguna bagi Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Takut akan Tuhan, hikmat adalah sederhana. Baca firman Tuhan, lakukan. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan yang memperdengarkan suara. Jadi hikmat itu nyaring. Walaupun suaranya kecil, tapi hikmat itu nyaring karena apabila orang mempraktekannya, dia akan berhasil. Jadi saudara-saudara, biarlah kita selalu di uni ini belajar hikmat dari Sorga. Kita belajar pengetahuan dunia, itu perlu, itu hanya basic. Tetapi yang menjalankan gereja ini adalah hikmat Sorga. Jangan takut, cari Tuhan, karena kita bekerja untuk Tuhan. Dan akhirnya kita pun semua punya potensi dalam pekerjaan. Kita semua akan diberikan Tuhan hikmat. Karena yang penting kita cari Dia, kita belajar firman-Nya, karena Tuhan memberkati kita.